Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan dalam memperhatikan materi kalkulus kali ini ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang turunan trigonometris, yang mana sebelumnya kita sudah membahas untuk pencarian turunan. Untuk pencarian turunan trigonometris simple, nanti kita tinggal lihat turunan sin apa dan turunan cos apa. Kita belum melihat nanti nanti untuk aturan turunan rantai ya, karena nanti akan menyinggung turunan rantai. Nah, kita perhatikan dulu di sini ada turunan dari sin x itu sebenarnya berapa atau sebenarnya apa. Nah, ini pembuktian dengan menggunakan limit h mendekati 0 dari sin, atau di sini fx plus h dikurangi fx. Langsung saja sin x plus h dikurangi sin x dibagi h. Oke. Kemudian ya, di sini kita lihat limit h mendekati 0 dari sin x cos h tambah cos x sin h dikurangi dengan sin x dibagi h. Ini adalah sin a plus b. Ini diubah dulu ya. Jadi sin cos sin. Sin a cos b plus cos a sin b. Lalu kita lihat lagi limit h mendekati 0 ya. Kemudian min sin x dikali dengan 1 min cos h dibagi dengan h ya, ditambah dengan cos x sin h per h. Oke. Nah, di sini kita anggap min sin x-nya adalah konstanta, maka boleh kita keluarkan jadi min sin x dikali turunan dari dikali dengan limit h mendekati 0 1 min cos h dibagi h ditambah dengan cos x limit h mendekati 0 dari sin h per h. Ingat kembali bahwa limit h mendekati 0 sin h per h adalah 1, lalu limit h mendekati 0 dari 1 min cos h dibagi h adalah 0. Maka ini boleh langsung kita simpulkan bahwa di sini min sin x dikali dengan 0 ya, ditambah dengan cos x dikali dengan 1. Hasilnya untuk turunan sin x adalah min sin x kali 0 tambah cos x kali 1, yaitu cos x saja. Jadi simpulannya turunan dari sin x ya, untuk f aksennya adalah cos x. Oke. Ya. Jadi mari kita ulang sedikit ya. Ini kenapa bentuknya seperti ini? Karena sin x cos h dengan min sin x ini saya satukan, baru saya keluarkan min sin x-nya. Lalu yang sebelah kanan cos-nya saya keluarkan gitu ya. Nah, begitu juga nanti dengan cos x. Oke, cos x yaitu cos x plus h min cos x dibagi h, ini limit h mendekati 0 untuk mencari turunannya. Maka ingat kembali bahwa cos a plus b itu adalah cos min sin ya. Cos min sin dikurangi cos x bagi h. Nah, sama dengan yang tadi, di sini cosnya cos x cos h saya satukan dengan min cos x, lalu saya keluarkan min cos x jadi 1 min cos h per h. Lalu di sini sin x kali sin h dibagi h, di sini saya keluarkan sin x-nya. Maka menjadi tadi ya, limit h mendekati 0 dari 1 min cos h per h itu 0, limit h mendekati 0 dari sin h per h itu 1. Maka yang min cos x kali 0 adalah 0 dikurangi dengan sin x. Maka kesimpulannya turunan cos x, oke, ini adalah min sin x. Kita lihat teorema A, fungsi fx sama dengan sin x, dan fungsi gx adalah cos x. Dia ada dua buah fungsi gitu.
Keduanya terdiferensiasikan dan untuk turunan sin X adalah cos X, turunan cos X adalah min sin X. Oke, cari dx untuk 3 kali sin X min cos X. Nah, di sini fokus kita angka X-nya depan huruf X belum ada angka ya, karena itu nanti sudah masuk ke aturan rantai. Sedangkan kita hari ini belum masuk aturan rantai, jadi kita fokus angka pada trigonometri yang depannya variabel X itu 1. Oke, langkah pertama bisa kita pecah dulu ya, boleh. Jadi di sini ada dx 3 sin X dikurangi dx dari 2 cos X. Lalu ini kan perkalian dengan atau kelipatan konstanta ya. Maka sama ya, di sini perkalian konstanta kita keluarkan. Jadi maka di situ muncul 3 di depan ya. 2 juga di depan. Oke, turunan dari sin X adalah cos X, langsung saja ya. Turunan dari cos X adalah min sin. Min sin ketemu min jadi plus. Maka hasilnya untuk turunan 3 sin X dikurangi 2 cos X adalah 3 cos X plus 2 sin X. Jadi ini kalau mau kita pecah gitu ya, maka berapa sih turunan dari dx 3 sin X ya? Maka ini boleh kita keluarkan angka 3-nya dulu, baru dx dari sin X. 3-nya tetap karena konstanta, turunan dari sin X tadi cos X. Hasilnya adalah 3 cos X. Baru yang selanjutnya juga boleh nanti kalian teruskan sendiri. Ini turunan dari 2 sin X. Yang mana hasilnya kalau saya simpulkan langsung min 2 cos X. Baru nanti keduanya dikurangin ya, yang atas kurangin bawah. Oke, contoh nomor 3. Di sini ada sedikit modifikasi dan penggabungan dengan aturan sebelumnya. Di sini ada x kuadrat kali sin X. Nah, ini adalah perkalian dua buah variabel. Maka karena ini adalah U kali V, harusnya kita jadikan nanti U aksen V plus V aksen U. Atau boleh juga V U aksen tambah U V aksen. Oke, langkah pertama kita lihat U-nya. U-nya kan X kuadrat. Maka turunan pertama dari U adalah 2X ya, karena turunan pangkat. V-nya adalah sin X, dan turunan dari sin X adalah cos X. Baru ini kita susun aja. Oke, di sini susunannya ya. Maka susunan U aksen V plus V aksen U, yaitu U aksennya adalah 2X, V-nya adalah sin X. Tambah turunan dari V adalah cos X, dikali dengan U-nya adalah X kuadrat. Oke, atau susunannya dibalik juga sama aja, X kuadrat cos X ditambah dengan 2X sin X ya. Jadi kalau turunan trigonometri yang mana X-nya belum ada nilainya ya, maksudnya nilainya masih 1, mudah. Tapi kalau nilainya sudah lebih dari 1 nanti akan sedikit butuh analisa. Jadi kalau yang maksud saya seperti ini. Kalau sin X tadi kan langsung cos X. Sedangkan kalau sin 2X itu bukan serta-merta cos 2X. Nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Dia fokus kita masih yang depan X-nya itu 1 angkanya. Oke, ada yang menarik dari contoh nomor 4. Di sini adalah pembagian. Jadi dari 1 plus sin X dibagi dengan cos X. U per V sama dengan tadi apa? U aksen V min V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Kita fokus ke U-nya dulu. U-nya adalah 1 plus sin X. Oke, di sini U-nya terdiri dari penjumlahan konstanta dan sin X. Maka turunan U-nya adalah, ingat turunan konstanta itu 0, turunan sin X adalah cos X, atau turunan dari U itu adalah cos X. Lalu V-nya adalah cos X, nah, turunan dari V aksen itu adalah min sin cos min sin X ya.
Oke, baru ini kita tinggal susun aja bahwa upper V adalah aksen V min V aksen U dibagi dengan V kuadrat. U aksennya di situ dapat cos X. Oke, lalu V-nya cos X juga. Kemudian V aksen adalah dalam kurung biar tidak terkecoh atau biar tidak salah, karena akan bertemu dengan min. V aksennya adalah min sin X. Kali U-nya adalah dalam kurung 1 ya. 1 plus sin X. Bagi dengan V kuadrat cos kuadrat X. Jadi ini kalau kita selesaikan menjadi berapa? Cos kuadrat X. Ya, karena ini kuat yang cos X. Oke, di sini min ketemu min sin X kan jadi plus sin X. Nah, plus sin X dikali dengan 1. Hasilnya adalah sin X. Ya. Plus sin X dikali dengan plus sin X adalah plus sin kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X. Oke, pada trigonometri sebelumnya, aturan trigonometri, ingat bahwa cos kuadrat X plus sin kuadrat X itu kan 1. Maka ini kalau kita gabungkan berubah menjadi 1 nih. Jadi 1 plus sin X dibagi dengan cos kuadrat X. Nanti bisa di pause atau diulang-ulang jika masih belum paham ya. Dan hasilnya sama dengan yang ada di slides. Baik, berikutnya ada teorema B. Apa kita lihat di sini? Untuk semua titik X di dalam daerah fungsi, intinya kalau turunan tan X adalah sekan kuadrat X, turunan sek adalah sek tan X. Ini kita ambil dari sin dan cos sebenarnya ya. Lalu kotangan X turunannya adalah min kosekan kuadrat X. Kosekan X turunannya adalah min kosekan X kali kotangan X. Baik, contoh nomor 6. Kita diminta untuk mencari turunan X pangkat N tan X, di mana N-nya harus lebih besar sama dengan 1. Di berapapun ya maksudnya. Ingat ini ada perkalian ya, U kali V, maka nanti kita harus gunakan U aksen V plus V aksen U. Oke. Nah, kita lihat U-nya adalah X pangkat N, maka U aksennya adalah N X pangkat N-1. Nah, lalu V-nya adalah tan X. Maka turunan dari tan X adalah sekan kuadrat X. Tinggal kita susun ya. Maka susunannya adalah U aksen V plus V aksen U. U aksennya adalah NX pangkat N-1. V-nya tan X tinggal disusun ya. Tambah dengan V aksen. Sekan kuadrat X kali X pangkat N. Atau susunan yang diubah pun jadi seperti yang ada di slide juga nggak apa-apa. Terakhir ada contoh nomor 7, kita diminta untuk mencari apa ini? Sebentar ya. Oke. Kita diminta untuk mencari persamaan tangen ya, dengan fungsi Y sama dengan tan X pada titik Pi per 4 dan 1 ya. Oke, kita lihat di situ. Oke. Kita diminta untuk mencari persamaan garis singgung terhadap grafik Y sama dengan tan. Kita diminta untuk mencari persamaan garis singgung tangen line to the graph of Y. Maka penyelesaiannya adalah turunan Y sama dengan tan X. Turunan Y sama dengan tan X tadi kan adalah sekan kuadrat X ya. Oke.
Di mana X-nya nanti akan kita masukkan pi per 4. Pi di sini 90 derajat. Oke. Sorry, pi itu 180. Nah, kemudian turunan sama dengan sekant kuadrat pi 4. Nah, awalnya kan sekant kuadrat X ya di sini. Oke, karena X-nya kita ubah sekarang pi per 4, maka kita masukkan sekant kuadrat pi per 4. Di sini kalau misalkan kita lihat di sudut istimewa bahwa sekant sekant pi per 4, pi adalah 180, 180 dibagi 4 berarti 45. Ya, saudara. Oke, bentar ya. 180 bagi 290. Oke, benar ya. Sekant 45. Nah, sekant 45 itu adalah 2 per akar 2 atau bisa nanti kita ubah menjadi akar 2 ya, karena 2 akar 2 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah akar 2. Oke, akar 2 kuadrat hasilnya adalah 2. Maka nilai persamaan garis singgung ya pada grafik Y sama dengan tan X ketika titiknya pi per 4 hasilnya adalah 2. Oke, sehingga garis tersebut mempunyai kemiringan 2 dan melalui pi per 4,1. Jadi ini itu adalah X, Y ya. Oke, kita diminta untuk mencari persamaan garis singgung yang melewati Y sama dengan tan X. Oke. Pada titik pi per 4,1. Nah, ini kalau misalkan kita mau gunakan yang aturan limit pada garis singgung silahkan. Intinya kan, ternyata persamaan garis singgung itu digunakan untuk mencari turunan. Aturan limit atau analisa limit. Sehingga tanpa perlu kita gunakan limit, langsung aja pencarian turunan dari tan X adalah sekant kuadrat X, tinggal kita masukkan saja. Baik, itu terakhir dari saya untuk materi dan diskusi pencarian turunan dari turunan trigonometri. Jika ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar atau didiskusikan di pertemuan berikutnya. Dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.